Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di mana saya menyajikan sebuah laptop Lenovo ThinkBook 14 IML yang keyboardnya tersiram kecap. Di sini terlihat ada keyboard baru sudah saya terima, sudah datang keyboard barunya dan kita akan pasang keyboard ini. Ada rangka dari keyboard juga, rangka body bagian atas. Nah, ini saya tunjukkan keyboard dipasang di atas base-nya, base plat dasar besi. Lalu akan seperti itu tadi ya nantinya. Nah, saya tunjukkan lagi di sini bahwa keyboard ini cocok dengan rangka bodinya. Kita pasang keyboard di bagian yang ada pengait plastiknya. Tapi di sini hanya sekedar masuk ke pengaitnya. Sebelumnya di yang asli itu terpatri plastiknya ya, seperti keling gitu. Tapi terpatri dia. Jadi karena ada proses pelepasannya itu saya pakai cutter di video sebelumnya. Jadi pasak-pasaknya itu terlepas. Nah, ini kondisinya ketika terpasang di rangka bodi bagian atas. Nah, karena kait-kaitnya sini sudah pada patah dan tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula, maka saya gunakan double tape untuk menempelkan keyboard ke rangka bodi bagian atas itu. Dengan harapan dia bisa menempel dengan kuat, menggantikan pasak-pasak plastik yang sebelumnya ada. Tapi toh nantinya pun akan ditahan oleh plat besi bagian bawah tadi. Ini saya mulai menempelkan double tape, dipotong kecil-kecil, lalu ditempel di rangka bodi bagian dalam, di antara tombol-tombol keyboard nantinya. Nah, itu ya, kita lihat kecil-kecil aja potongnya supaya nanti tidak menempel ke tombol huruf-huruf di keyboard. Kita tempel di bagian yang bekas patahan pasak plastik. Nah, ini video dipercepat 8 kali. Jadi kalau di video ini 1 menit berarti kenyataannya adalah 8 menit. Ini sebuah proses yang cukup melelahkan. Proses yang panjang dan melelahkan. Tapi ya harus dijalani supaya keyboard menempel kuat pada rangka. Itu barusan saya bersihkan bekas tumpahan kecap yang masih tersisa di bagian rangka bagian dalam. Nah, ini sudah
Lalu kita lepaskan lapisan kertas double tape. Saya percepat lagi 8 kali supaya kalian tidak bosan lihatnya karena cukup lama nih prosesnya. Lalu saya pasang keyboardnya, saya coba. Ternyata tidak nempel. Masih lepas ya, mungkin kurang tekanan. Jadi di bagian ini saya coba tekan bagian-bagian yang tadi ditempel double tape. Ya sudah lumayan menempel. Masih lepas sedikit. Lalu saya coba tutup dengan plat dasarnya. Saya coba taruh di situ. Nah, untuk melihat apakah cukup rata posisi tombol-tombolnya. Bisa terlihat cukup rata. Lalu saya rencanakan untuk menambahkan, maksudnya merekatkan plat dasar itu ke rangka bodi keyboard yang rangkanya supaya dia menempel juga, karena sebenarnya yang awalnya plat besi ini juga menempel ke rangka bodi itu menggunakan seperti dikeling plastik, jadi permanen dia. Jadi waktu pelepasan saya terpaksa potong menggunakan cutter. Nah ini karena masih cukup lemah, saya lihat ada kemungkinan pakai double tape yang tebal. Ini double tape otomotif tapi tidak jadi karena saya lihat terlalu tebal nantinya. Takutnya mengganjel nanti. Nah ini video dipercepat lagi 8 kali. Saya coba lagi untuk menekan-nekan lagi agar nempel. Akhirnya cukup bisa menempel, karena sebelumnya ternyata di bagian yang masuk ke kait-kaitnya, pasak-pasaknya itu kurang masuk ya, jadi
barusan itu saya masukkan lagi lebih dalam. Ya, sekarang lumayan nempel. Nah, ini saya sedang bandingkan kabel utama keyboard baru dengan posisinya dengan yang di keyboard lama. Lalu saya ikuti bentuk posisi yang lama. Nah, seperti itu ya. Kita ikuti aja bentuknya, posisinya. Ya, posisinya sudah mengikuti yang lama. Lalu saya sesuaikan juga, ada satu kabel kecil itu karena agak beda nih, ini beda dengan yang lama. Bukan bentuknya, apa sih maksudnya, posisinya beda dengan yang lama. Jadi supaya tidak terjepit oleh alas besi itu. Jadi saya buka dan saya lipat. Nah, seperti itu tuh. Karena kalau dibiarkan seperti apa adanya, dia akan terjepit oleh plat besi. Nah, jadinya seperti itu tadi. Itu nanti kita harus nempelkan juga double tape di bagian yang hitam, bagian bawah dari keyboard itu, di lapisan yang berwarna hitam kita tempel double tape untuk merekatkan plat besi supaya nempel dia dengan keyboard. Karena di yang asli pun demikian. Nah, seperti ini ya, sisa-sisanya, bekas-bekasnya itu, bagian yang hitam itu penuh dengan double tape. Nah, saya mulai tempelkan double tape di dasar keyboard. Ya, saya percepat lagi 8 kali video ini. Juga saya tempelkan double tape itu supaya menahan keyboard ke bodi plastik agar lebih kuat dia menempel. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang keluar dari bodi keyboard, dari dasar keyboard menempel di bodi plastik. Nah, seperti ini setelah dibantu dengan beberapa potong double tape. Bagian tengah agak melesak sedikit ya, tapi harusnya nanti tertolong oleh plat besi. Itu saya coba tekan-tekan lagi supaya menempel dengan bantuan double tape yang sebelumnya dipasang di bagian dalam.
Saya lepaskan lapisan kertas double tape yang nanti akan merekatkan bagian dasar keyboard dengan plat besi. Saya lepas dulu speaker supaya plat besi bisa masuk ke posisinya dengan baik. Nah, sudah masuk. Oh, belum ya rupanya. Itu ada modul sirkuit untuk power, tombol power. Kita perlu atur dulu posisinya. Karena pada awalnya tidak seperti itu. Saya atur lagi posisinya. Itu untuk sementara saya tempel dengan seal tape supaya tidak hilang. Nah, harusnya seperti ini. Lalu saya tempel lagi dengan bantuan double tape. Ini saya lupa saya ngomong apa ini, karena ada rekan kerja saya juga di situ. Kami sambil diskusi, saya mengerjakan ini sambil kami berdiskusi. Nah itu ya, saya tempel lagi double tape supaya si modul elektronik untuk tombol power itu diam di situ posisinya. Karena stiker-stiker yang di asalnya sudah lepas. Nah, baru di sini saya pasang plat besi untuk keyboard. Ini posisinya akan selalu pas kalau kita mengikuti pasak-pasak yang lama ya. Pasak-pasak yang lama, pasak plastik yang dari bodi itu kalau kita ikuti,
masukkan lagi ke lubang yang ada di plat besi itu akan selalu pas. Jadi jangan khawatir miring. Asal kita hati-hati pasangnya, ikuti pola yang sudah tersedia. Nah, sudah masuk ke polanya, lalu saya tekan bagiannya itu supaya nempel. Itu di kanan bawah saya sedang masukkan tombol power ke posisinya. Hati-hati dengan kabel ini, jangan sampai ketarik, jangan sampai sobek. Karena kalau sampai sobek ya terpaksa beli 1 unit lagi keyboardnya. Saya tempel lagi double tape untuk menempelkan kabel ke plat besi. Nah, supaya dia diam di situ. Hati-hati juga dengan kabel-kabel yang lebih kecil. Yang barusan saya pindahkan tuh kabel speaker. Lanjut dengan penempelan double tape untuk merekatkan plat besi dengan rangka bagian atas laptop supaya dia menempel, karena seperti saya sebutkan tadi pasak-pasaknya ini sudah patah ujung-ujungnya, jadi tidak lagi mengikat, dia hanya masuk ke lubang-lubang yang ada di plat besi. Jadi kita bantu dengan double tape agar dia menempel lagi ke rangka plastik. Juga di sisi yang satunya saya pasang juga. Ya, jadi kelihatan seperti banyak luka, banyak tambelan. Tapi tidak apa-apa karena ini tahu di bagian dalam. Karena keyboard dari laptop ThinkBook 14 IML ini cukup apa ya,
cukup menakjubkan untuk dibuka karena harus bongkar semua. Kita pasang lagi bagian penutup yang ada sebelumnya. Saya kembalikan ke tempat semula. Ini perekatnya masih lumayan nempel, jadi saya tempel ulang di posisi yang sama seperti itu. Kita perlu hati-hati juga saat memasukkan kabel-kabel ke konektor. Jangan sampai miring, karena bisa menyebabkan dapat menyebabkan malfungsi. Jadi mungkin ada beberapa fungsi yang tidak jalan nantinya kalau posisinya miring dipasangnya. Jadi harus tepat. Ini cukup lama saya berkutat di sini karena kecil sekali, agak sulit masuknya. Lalu kita masukkan juga kabel ke konektor modul power. Ini kecil juga nih. Sulit juga, hati-hati banget ya. Karena maksudnya jangan sampai sobek tuh kabelnya. Saya pastikan lagi bahwa kabel yang besar itu sudah menempel dengan baik ke pelat besi. Lanjut dengan pemasangan tombol power, saklar power maksud saya. Cukup tricky ini. Mudah sih sebenarnya, cuma posisinya agak aneh.
Itu juga sudah ada polanya ya, sudah ada pola buat apa, tempat-tempatnya, dudukan-dudukannya tuh sudah ada sebenarnya. Cuma kita harus teliti, jangan sampai patah. Juga kita harus hati-hati dengan baut-bautnya karena ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, saat melepas itu baiknya dicatat dan difoto atau direkam. Paling baik dicatat, dipisahkan untuk setiap modul. Misalkan untuk modul power, ini bautnya ada 2, untuk fan, untuk motherboard, untuk body. Jadi pada saat pemasangan kembali kita tidak perlu bingung karena sudah ada catatannya. Nah, itu tombol powernya sudah bukan berfungsi, sudah nempel dengan baik. Kita coba, saya coba tekan-tekan, sudah oke. Selanjutnya saya pasang kain penutup saklar power, kembalikan seperti posisi semula. Masih ada perekatnya, masih cukup baik, jadi saya tempel lagi di situ. Seperti ini hasilnya. Lalu saya pasang layarnya ya, monitornya. Jadi engselnya sesuaikan dengan posisi engsel. Nah, di situ gampang kok kalau kita sudah ketemu jalurnya, ya dia langsung terpasang, langsung sesuai. Itu ya. Yang ada di bawah itu kabel WLAN. Saya rekatkan sementara dengan seal tape ke body supaya nggak awir-awiran, nggak menggelantung kemana-mana, takutnya putus. Lanjut, saya pasang port USB kalau nggak salah itu. USB. Itu engselnya, kita tutup. Lalu baut. Ada 2 baut engsel, jangan sampai salah baut. Ini bautnya warnanya lebih terang dibandingkan dengan yang lain. Nah, lalu ini port USB juga, dan port apa saya kurang paham nih. Pokoknya posisi awalnya di situ, saya kembalikan ke situ.
perhatikan pada saat pemasangan besinya ini, plat besinya ini, agar hati-hati supaya tepat ya. Ada lubangnya, ada lubang pengaitnya. Jadi sebenarnya nggak mungkin salah, tapi kita harus perhatikan benar-benar. Lubangnya kecil sekali itu, kelihatan kan lubangnya. Dia masuk ke situ sudah pas, pasti pas. Nah, itu tuh lubangnya kecil banget. Ya, kalau sudah rata, sudah pas posisinya, kita tempelkan ke bodi laptop. Kalau kita pasang kabelnya ke konektor yang tersedia di situ, itu ke tombol power kalau nggak salah. Kecil sekali, hati-hati. Lanjut kita bautnya, ada 2 baut tuh. Bautnya ini warnanya hitam. Nah, ternyata saya salah kan tadi. Masukkan bautnya ternyata posisinya beda. Nah, ini katanya yang lebih pendek nih. Atau lebih kecil ukurannya. Oke, modul USB sudah terpasang. Yang sel sudah terpasang, yang satu ya, kita sebut yang sebelah kanan ya, yang sudah terpasang. Lalu di bagian kiri itu ada konektor ke monitor.
ini kabel WAN. Kabel WiFi ya. Nanti menempel connect ke modul WAN. Ini saya tempelkan kembali perekat yang memang sebelumnya ada di situ untuk kabel, kedua kabel itu. Lanjut dengan pemasangan motherboard. Pasang motherboardnya. Pasang kabel-kabel ke konektor yang bersesuaian. Saya lihat itu cukup ada kotoran, ada debu. Sedikit di pendingin itu, kisi-kisi pendingin itu sedikit ada debu. Jadi saya bersihkan dengan cara ditiup angin blower. Dia bersih. Ternyata setelah ditiup tidak juga lepas, maka saya ganti ujungnya dengan ujung pipa yang bersapu untuk melepaskan debu-debu dari kisi-kisi pendingin itu. Nah, itu. Masukkan ke posisi yang bersesuaian dengan dudukannya. Sudah pasti benar posisinya. Kalau ada yang mengganjal, jangan dipaksa. Angkat lagi, buka lagi, dan cari posisi yang tepat, dudukan yang tepat.
Ada baut 2, 3, harusnya ada 6, 4, 5, 6 di tengah tadi. Nah, lalu kita pasang kabel keyboard ke motherboard. Tekan bagian bawahnya ya, yang bagian yang lebih keras, jadi supaya lebih cepat masuk, lebih gampang masuknya. Lalu kunci. Lalu jangan lupa ada kabel-kabel itu, 3 kabel itu. Satu untuk touchpad kelihatannya. Itu lagi saya nggak tahu untuk apa, yang penting posisinya di situ dan masuk lagi ke bagian yang sebelumnya. Ada 3, 1 ya, ini kecil juga, 1, lalu kunci, lalu yang kedua, ini sepertinya untuk touchpad tapi saya tidak pasti juga ya. Yang pasti ikuti aja yang awalnya seperti itu. Lalu itu yang ketiga, sekarang yang ketiga nih. 3. Nah, yang itu akan terhubung ke hard disk atau SSD. Lanjut dengan pemasangan apa tuh? Oh, kabel itu belum masuk rupanya. Ya, masukkan ke situ, ke konektor yang bersesuaian, lalu kunci lagi. Sudah masuk, lalu kita kunci. Lanjut dengan memasangkan konektor ke layar monitor. Dari motherboard ke layar monitor. Sudah terpasang. Nah, seperti ini. Lanjut dengan pemasangan kipas. Pasang lagi konektor dari motherboard ke kipas. Ini lumayan kecil. Hati-hati sekali, kabelnya juga tipis.
Lanjut dengan pemasangan. Nah, saya nggak tahu ini konektor apa. Ikuti aja, aslinya begitu, ikuti lagi. Oh, ini yang ke USB tadi. Nah, ke port USB. Selanjutnya, habis ini kita pasang kabel WiFi, kabel antena nih ya. Ingat bagian yang putih itu bagian yang di bawah, yang ada stiker putihnya. Jika Anda menonton video sebelumnya, maka Anda tahu. Nah, bagian yang itu, yang ke bawah, ada dua konektor di situ. Pasang yang pertama. Lalu yang kedua. Ya, sudah bagus pemasangannya. Kita urutkan kabelnya, kita selipkan ke kaitan yang tersedia di samping fan. Pasang lagi perekat kain yang ada dari sebelumnya. Nah, kita tutup. Itu bagian penutup konektor antena barusan. Ya, kita cek lagi ada 3. Nah, konektor itu akan ke hard disk. Lalu kita pasang konektor speaker ke motherboard. Hati-hati juga ini kabelnya tipis-tipis, kecil-kecil. Ini saya menghitung baut 2, 3, 4, 5, 6 baut. Ada 6 baut. Dan 1 apa ini disebutnya ya, plat besi. Itu di bagian port USB-C. Jangan lupa dipasang tuh platnya. Kita pasang baut untuk motherboard. 6 baut. Ada 6 baut ya. Nah, yang baut yang tengah itu akan ikut ke cover, nanti cover belakang. 3, 4, itu yang keempat ke hard disk nantinya. Kita pasang aja konektornya karena nanti akan tertutup oleh baterai. Adanya di bawah baterai dia, kabel ini. Kita pasang dulu. Udah. Nah, lanjut kita pasang baterai. Ada kaitnya juga tuh ya. Ada dudukannya. Hati-hati saat memasang, jangan sampai kabel speaker tergencet oleh baterai.
Pastikan lagi tidak ada kabel yang tergencet. Nah, ini saya supaya pasti tidak tergencet, saya tarik dulu kabel speakernya, lalu baru masukkan baterai kedudukannya. Nah, kalau nggak salah ada 4 baut ini untuk baterai ini. Dia bautnya kecil. Jangan lupa konektornya dipasang, konektor baterai ke motherboard. Nah, seperti itu. Pastikan sudah terpasang dengan benar. Ini konektor ke SSD atau konektor SATA maksud saya, data dan power. Nah, setelah pemasangan baterai, kita urutkan kabel speaker ke pengait yang ada di belakang baterai. Supaya rapi dan tidak terjepit nantinya. Hati-hati juga saat melakukan ini karena kabelnya kecil. Nah, sudah terpasang rapi. Sekarang kabel speaker di belakang baterai. Ini adalah bracket untuk hard disk atau SSD. Ini saya kasih contoh, pasang SSD yang 2,5 inci. Kita pasang bracket ke SSD, lalu kita sambungkan konektor SATA dan powernya. Kemudian kita baut bracket ke bodi laptop. Lalu kita tutup cover belakang. Jangan lupa dibaut lagi dan dikembalikan lagi ke kaitan-kaitannya sekelilingnya ya. Lalu dibaut. Di sini saya tidak baut karena ya sudah tahulah proses pembautan itu seperti apa. Sudah selesai pemasangan kembali laptop Lenovo ThinkBook 14 IML yang keyboardnya
terkena tumpahan kecap, diganti dengan keyboard baru. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan manfaat. Silakan klik like, berikan komentar, dan jika belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari saya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.